Halo, selamat datang di kanal YouTube FIFA Gol Indonesia di program obrolan Vigo bersama saya Dimas Sembada dan saya temannya Dimas Sembada, Iron Maulana. lagi musim transfer man, Iya, lagi banyak pemain-pemain yang punya klub baru, iya beralih klub, punya CV baru, kartu kartu nama baru, bukan nama CV baru. Ya, biasanya kan kalau mau pindah kerja kan barangkali mau ganti kartu nama. Nah, kalau main bola barangkali mau ganti seragam. Seragam baru. Ada Alessio Romagnoli yang pindah dari Milan ke Lazio. Ya, padahal kapten ya. Kapten, padahal besar di Milan. Ya, lumayan digadang sebagai Nesta baru di Milan, tapi ternyata dilepas cuma-cuma. Cuma gratis ya? Gratis. Gratis. Terus Samu Castillejo juga, Iya. Castillejo. Apa Leo kan banyak yang nggak tahu Leo. Itu juga cabut ke La Liga dari Milan. Di Liga Inggris ada si Manchester City kembali, Calvin Philip, Erling Haaland. ulang kali. Terus Terus ada Liverpool, Nunes. Darwin. MU juga MU baru mulai nih dapat Belandanisasi. satu. Iya. Kayak klub baru satu Belandanya Iya. Tyrell. Tapi kan Gosipnya banyak. niatnya kan mau dibelandanisasi kayak klub Liga 1 Dijajah. ada klub Liga 1 yang belandanisasi. Siapa? Biasanya pelatihnya suka bawa-bawa pemain Belanda gitu. Siapa? Emang ada ya? Ada klub Liga 1. Indonesia? Di Indonesia. Ya Dulu kan juga Liga ada banyak Belanda satu tapi jadi banyak. Beratus-ratus tahun lagi. Oh iya itu penjajah. Iya, sorry. Itu penjajah. Ya, skip langsung Skip, gimana? langsung kita masuk ke yang akan kita bahas di episode sekarang. Masih berhubungan dengan transferan, tapi transferan. melibatkan salah satu tim paling sukses bukan salah satu, tapi memang paling sukses di Eropa. Real Madrid. Nah, ya Real Madrid. Real Madrid. Maghrib. Real Madrid. Nah, Madrid kan jadi sama Madrid. Jadi ya kan sebagai tim kaya raya mereka selalu beli pemain, tapi kadang beli kucing dalam karung kucing. Biasanya nggak selalu berhasil, tapi nggak sedikit juga yang gagal. Nggak selalu berhasil, nggak sedikit juga nggak. Iya benar. Iya benar kan, benar kan. Jadi memang ini ada beberapa pemain yang bakal kita bahas yang memang rada aneh dan gagal pada akhirnya. Hanya beberapa, ini tidak semua, banyak yang ini, tapi ini menurut kami yang paling menarik lah. Ya, yang mungkin masih masuk lah. Gitu. Masih masuk. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke fakta yang pertama. Luka Jovic bergabung dengan Real Madrid sejak 2019. Jovic diproyeksikan untuk menjadi suksesor Karim Benzema di lini depan Real. Tak berlebihan memang, mengingat saat didatangkan pemain asal Serbia itu berstatus sebagai top scorer Eintracht Frankfurt dengan 17 gol di musim 2018-19. Tapi demikian, langkah Jovic di Santiago Bernabeu tak berjalan mulus. Jovic cuma jadi penghangat bangku cadangan dan harus rela dipinjamkan kembali ke Frankfurt dan saat ini sudah bergabung dengan Fiorentina. Nah, itu Mania tadi fakta pertama pemain yang flop di Real Madrid. Gimana, Dim? Baru aja pindah nih Jovic musim ini. Pindah ke Fiorentina ya, dengan status pinjaman. Luka Jovic ini sebetulnya meninggalkan Eintracht Frankfurt dengan citra yang sangat baik. Dia tajam. Iya, dia waktu itu pas meninggalkan Frankfurt itu jadi top skor klub dengan 17 gol. 17 gol, keempat di Bundesliga. Nah, waktu itu rumornya adalah Jovic itu mau ke Barcelona. Gitu. Tapi di tengah jalan malah diboyong sama Madrid. Ditikung waktu itu. Zidane kan waktu Zidane siap. Pak Haji siap. Zidane siap ya. Ditikung sama Madrid eranya Zidane gitu. Nah, kayak yang tadi disebutin ya memang Jovic ini dengan jumlah gol secara total di Frankfurt tuh 40 gol gitu. Dia tuh memang digadang-gadang mau jadi penerusnya Karim Benzema. Oh, diproyeksikan Karim Benzema bareng dengan pas Hazard kali diproyeksikan Ronaldo. Jadi Hazard ganti Ronaldo. Nah, ini kan Jovic juga masih muda, terus Benzema kan udah senior lah ya, udah tua, abah. Gitu. Jadi memang waktu itu diproyeksikan buat gantinya Benzema, tapi nggak tahu kenapa si Jovic ini kayak nggak masuk ke skemanya Zinedine Zidane waktu itu. Sampai kan selang berapa musim dia dipinjemin lagi ke Frankfurt lagi. Gitu. Terus balik lagi ke Madrid, sekarang dipinjemin lagi ke Fiorentina. Tapi bukannya
dilepas cuma-cuma ya. Maksudnya si Jovic ini memang diputus, tapi si Madrid memang masih ada ikut membantu membayar gaji, membayar gajinya. Betul. Jadi selama di Madrid, Luka Jovic ini cuman cetak 3 gol dan 5 assist. Dari total 51 per 3 tahun? Iya, selama 51 laga. Ya, semua aja. Sama kayak Hazard berarti. Iya. Satu. Kalau Hazard kan jadi kaki kaca ya? Iya. Kalau di Madrid ya. Jovic emang Kalau jadinya jadi kayak hilang aja sentuhannya gitu. Kayak Piatek di Milan musim kedua yang ganti nomor. Iya, bener, Tiba-tiba hilang sentuhannya padahal di Frankfurt luar biasa tajam. salah satu yang terbaik lah dari Terbaik lah ya, Bundesliga. gitu. Menyana status tapi tiba-tiba ke Madrid ya Ya jadi gitu. mengulangi beberapa penyerang yang sebelum-sebelumnya juga kan banyak Yang juga pernah Madrid. iya. Tiba-tiba datang tiba-tiba flop. Gitu. Ya, itu tadi soal Luka Luka Jovic. Jovic. Kita langsung masuk ke fakta yang kedua. Antonio Cassano. Karir Antonio Cassano di Real Madrid seolah mandek, padahal namanya begitu bersinar saat masih berseragam AS Roma. Kabar menyebut Cassano doyan pesta dan main perempuan saat bergabung dengan Real Madrid. Fisiknya bahkan jauh dari kata proporsional setelah berat badannya melonjak 14 kg. Cassano akhirnya harus meninggalkan Madrid lebih cepat dengan status pinjaman ke Sampdoria sebelum akhirnya dipermanenkan oleh tim asal Kepulauan Sisilia itu. Nah, itu tadi soal Antonio Cassano. Gimana man? Irman lihat Antonio Cassano ini kan pemain besar di Serie A lah ya. Ya dia Gitu. datang ke Madrid juga. Nah ini sama nih, hampir mirip-mirip juga sama Jovic. Jadi dia menyandang status sebagai salah satu yang lagi menanjak di Karirnya AS lagi. Roma. Terus Madrid juga kan sebelumnya kayak penebusan, sebelumnya tuh si Madrid pengen beli Totti kan, cuman Tottinya pengen bertahan di Roma Milkis. Sama-sama terus si Mark. Oh iya. Sama-sama klub ibu kota. Ya sama-sama ibu kota, dari ibu kota Itali. Itali sama ibu kota Spanyol. Iya. Bener kan Madrid? Iya. Iya. Nah, tuh pas gabung ke Madrid, kebetulan waktu itu yang ngelatih juga kan sempet dilatih sama si Capello, Iya, tapi Capello. tidak membantu sama sekali karirnya malah lebih banyak di luar ini kan, apa namanya, di luar lapangan. Pemberitaannya lebih rame, pemberitaan soal Cassano di luar lapangan. Banyak katanya main cewek lah, apalah. Terus salah satu yang paling keciri banget nih sama orang-orang tuh karena perut gempalnya, karena kebanyakan makan sele numata. Nanti promosi dong. Oh iya benar, betul. Kalau nggak Yang bisa. coklat kacang iya, itu kan yang sih. kalau beli martabak tuh salah satu yang paling mahal lah. Nah dia katanya makan si Sele numata. sele numata itu tuh langsung dari keller, dari kaleng. iya, dari botolnya gitu, sama langsung dihap sama dia. Makanya- Digadoin doang Iya gitu. digadoin. Makanya naik 14 kilo Ya, tadi sampai kan. 14 jadi di voice jadi over. berat. Biasa padahal salah satu yang gesit di Italia lah ya, fantastista gitu. Cuman pas ketika di Madrid jadinya ya sama sekali mengecewakan. Padahal- Terus katanya dia bukan katanya sih, maksudnya di dalam catatan transfer market ini dia cuman 4 gol, 5 assist dari 29 laga. Tapi setelah itu karirnya nanjak lagi ya. Lumayan, Pulang dari nanjak Madrid, lagi sampai Sampai ke puncak. Nanjak. ke warung apa namanya? Warpat. Warpat, iya bener. Sama masjid At-Taun. At-Taun. Itu kan itu puncak. Ya itu tadi karirnya gimana man tadi karir Ya, terus menanjak? karirnya sempat nanjak lagi di Milan sampai juara tuh yang di apa namanya, di karate sama Ibra di Milan sempat juara, akhirnya juara. Terus dia juga sempat di timnas Di Italia timnas juga bersinar ya. Heeh. Bersinar. Ya memang Cassano memang ya kayaknya itu memang perjalanan karir lah Iya. gitu. Ada naik turun redup kan nggak selamanya selalu terang yang namanya. Terus waktu di zaman-zaman Madridnya itu juga lagi banyak pemain-pemain yang tiba-tiba beli, kayak si Robben van der Vaart. Iya, Kalau nggak itu salah di zamannya tahun-tahun Robben. Iya, zaman-zaman iya, itu kan. iya. Lagi tiba-tiba beli. Nah, Cassano jadi salah satu pemain yang gagal, bintang yang masuk Madrid gagal menyandang bersinar. status bersinar. Tapi setelah itu bersinar lagi. Agak bersinar lah Iya. dikit sampai sekarang. Oke, itu tadi yang kedua soal Antonio Cassano. Berikut ya, simak berikut fakta berikutnya yang pemain flop dari Real Madrid.
Julian Faubert. Julian Faubert bisa dibilang sebagai rekrutan aneh Real Madrid, mengingat Faubert bukanlah pemain kelas wahid seperti yang kerap didatangkan Real di setiap bursa transfer. Faubert merapat ke Santiago Bernabeu dengan status pinjaman dari West Ham United. Waktu itu, Juan de Ramos menginginkan Faubert setelah Los Blancos gagal mendapatkan Antonio Valencia sebagai buruan utama. Menjadi bagian Real Madrid, Faubert ternyata tidak jadi pilihan utama. Total, Faubert cuma mengemas 2 penampilan bersama Real Madrid. Nah, itu tadi fakta yang terakhir, pemain flop yang tiba-tiba ada di Madrid. Sebenarnya ini nggak flop. Bukan bintang, cuman tiba-tiba ada di Madrid. Tiba-tiba iya. gimana ini? Salah satu Julian Faubert. Julian Faubert, pemain Prancis, besar di Bordeaux, melanjutkan karir ke Liga Inggris bersama West Ham. Terus tiba-tiba direkrut sama Real Madrid. Padahal kan dia datangnya tuh dengan status pinjaman. Memang kan bukan pemain permanen kan. Nah, status pinjamannya juga gara-gara waktu itu Madrid waktu nego sama Faubert, West Ham mintanya ketinggian. Gitu, minta untuk ukuran Faubert. Jadi Madridnya nggak mau, ya udah dipinjam aja lah 1 musim. Gitu. Jadi awalnya pelatih Madrid waktu itu tuh niatnya mau ngerekrut Anthony Valencia. Anthony Valencia. Nah, karena nggak dapat juga, akhirnya plan B-nya adalah Faubert. Keren banget plan ya, dari Valencia ke Faubert. Iya, jadi kalau di The Guardian tuh diceritainnya kayak gitu. Akhirnya si agennya aja sampai kaget, ini beneran Madrid mau sama Faubert gitu. Bukan meremehkan, cuman si agennya juga sampai kaget, terkejut, terheran-heran. Tiba-tiba dibeli. Masalah ini Faubert itu lebih mengejutkan dibanding ketika si Madrid beli Thomas Gravesen dari Everton kan. Kalau Gravesen ada bintangnya gitu, sosok bintangnya waktu di Everton. Ini tiba-tiba Faubert dari Prancis di West Ham dibeli. Jadi kayak Muniz. Iya, Santiago Muniz benar. Cuman bedanya kalau Muniz dari Newcastle. Oh iya. Santiago. Gavin Harris itu kan dari Newcastle. Wonderkid penyerangan sampai ini tiba-tiba Faubert sampai agennya aja bingung. Dan bener waktu di Madrid Faubert ini cuma 2 kali main. Tetap masih at least dapat main lah ya. Dapat main tapi cuma 2 kali gitu. Dan uniknya lagi karena tadi dijelasin juga di voice over, dia tuh terkenalnya bukan karena aksi di lapangan, tapi gara-gara dia sering di bangku cadangan, tidur di bangku cadangan. Coba aja lo googling lah, nanti kalau nggak nanti ditampilin tuh ada Faubert tidur di bench. Jadi nunggu giliran main, bosan dia tidur gitu. Keren juga ya, ini pemain unik juga. Ini unik pemain. Dia juga sempat berkarir kalau waktu di Indonesia gimana? Kan sempat juga kan ini salah satu pemain bintang yang ini salah satu ex Real Madrid yang pernah manggung di Liga Indonesia. Banyak kan pada selain Madrid si Essien. Terus yang penyerang PSM. Oh, ini Eero Markkanen. Nah, itu juga bekas Real Madrid. Sebelumnya ada Faubert. Waktu itu Faubert main di Borneo FC. Zamannya Dejan Antonic. Dejan Antonic Borneo FC. Ini juga dilepas sama Borneo FC karena waktu itu Dejan tidur juga apa enggak? Enggak. Karena Dejan ngaku kecewa sama Faubert dan lebih memilih pemain lain yang akhirnya mereka mendatangkan Renan Silva. Artinya oke. Berarti ex Real Madrid sama Renan Silva masih bagusan Renan Silva kalau kayak gitu logikanya, ngelepas pemain ini demi pemain baru kan. Soalnya Renan Silva di tim sebelumnya nggak tidur. Iya. Nggak tidur bener kan. Kalau Julian Faubert memang mungkin dia ada bakat terpendam jadi apa gitu waktu di Madrid jadi tukang tidur. Kitman atau masyhur. Jadi masyhur. Jadi gue rada aneh sih, ini Faubert ini waktu main di Indonesia ya nggak dibilang jelek, nggak dibilang bagus, nggak, biasa aja gitu. Main tapi? Main. Kirain bagus enggak, jelek enggak karena nggak main. Iya, secara statistik dia bakal cetak 3 gol. 3 gol? 3 gol. Lumayan. Dan gue kan lupa ya, posisi Faubert ini tuh sebenarnya apa waktu di Borneo FC. Di googling lah, tadi kan di googling Faubert ini tuh apa sih posisinya. Pas dilihat di transfer market, bisa semua posisi kecuali kiper. Waduh. Tapi memang kalau pemain dunia yang ke Indonesia tuh
kayaknya bisa dijadiin Harus bisa jadi apa aja. Makelesian biasa Gelandang bertahan. gelandang bertahan, terus kalau di waktu di Persib kan dia semuanya penalti dia. Kadang tendangan bebas dia. Iya. Biasanya kan Corner tendangan dia. bebas corner dia. Biasanya ke Lampard, ke waktu di Madrid ada Ozil. Nah, sekarang harus dia semua. Memang harus multi talenta. Ya memang Pantes berat. Pantes nggak semua pemain Indo bintang bisa sukses ini itu karena memang harus semuanya bisa ini. ya itu tadi soal Julian Faubert ya memang unik sih gitu. Pada akhirnya dia sempat mencicipi karir di Indonesia juga bersama Borneo FC Pesut Etam. Pesut Mahakam. Ya begitulah soal Christian Faubert. Christian kan jadi salah, Julian Faubert yang masuk dalam pemain di antara pemain-pemain flop. Banyak sih yang lain kayak misalnya dulu yang menguju Saviola pernah dianggap nggak terlalu, terus si Robben Baraja bukan. Robben kan di Madridnya kurang, di Chelsea bagus, di Madrid kurang, tapi ternyata langsung jadi bintang di Munchen. Ya memang nggak ada yang tahu namanya perjalanan karir pemain bola naik turun, ya dinikmati aja lah kita. Salah satu memang yang menghiasi kiprah Real Madrid di Indonesia sepak bola itu juga selain transfer mahal, tapi transfer mahal dan flop juga itu salah satu label yang sering kali label Madrid banget gitu. Di Madrid banget. Iya. Kalau Inggris MU kali ya. MU juga beberapa kali. Chelsea sempat. Iya sih, Manchester City awal-awal sebelum Pep Guardiola tiba-tiba beli Eloy Manggala, kan banyak pemain yang itu bagus di FM mungkin bagus. Cuman dia tiba-tiba aduh kurang. Kok beli ya? Oke, karena udah berapa belas menit nih? Ya, udah lumayan. Kalian kalau misalnya punya opsi lain soal siapa kurang tulis aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat di like, comment, share dan subscribe. Gue Dimas Manda undur diri. Ya, saya juga Irman Maulana undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.